Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keutamaan memandang seorang ulama dengan pandangan yang penuh mahabbah. Dikatakan dalam Lubab al-Hadis, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, barang siapa yang menatap wajah seorang ulama kendati sekali pandangan saja, lalu hal itu membuatnya gembira, maka Allah menciptakan dari pandangan itu satu malaikat yang memohonkan ampunan untuk dirinya hingga hari kiamat. Diungkapkan kembali oleh Syekh Nawawi Banten dari kitab Riyadhus Shalihin bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, memandang wajah seorang ulama adalah ibadah, lalu berpendar cahaya dalam pandangan itu, dan terang cahaya itu di dalam hatinya. Ketika seorang ulama mengajarkan ilmu, maka satu tema yang diajarkan berhadiah satu istana di surga bagi yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya, akan mendapatkan hadiah serupa, artinya mendapatkan istana di surga juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang ulama, sungguh ia telah memuliakan aku. Mengapa begitu? Menurut Syekh Nawawi Banten, karena ulama adalah kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, barang siapa yang memuliakan aku, sungguh ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa begitu? Menurut Syekh Nawawi Banten, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, barang siapa yang memuliakan Allah, maka ia akan bertempat tinggal di surga. Surga itu sendiri adalah tempat tinggal para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tulis Syekh Nawawi Banten. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan mereka, sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bersumber dari Jabir, sahabat Nabi yang bernama Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
seorang ulama yang sedang tidur lebih utama ketimbang orang bodoh yang sedang beribadah. Hadis ini menurut Syekh Nawawi Banten, maksudnya adalah bahwa seorang ulama yang sedang tidur, yang memperhatikan tata aturan keilmuan lebih utama ketimbang orang bodoh yang sedang beribadah namun tidak memahami tata aturannya. Lebih tegas lagi, Nabi SAW bersabda, jelaskan tidur dengan berdasar ilmu lebih baik ketimbang sholat berdasar kebodohan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dengan sanad dhaif. Mengapa begitu? Menurut Syekh Nawawi Banten, karena orang yang bodoh terkadang menduga yang membatalkan itu dianggap sah dan yang dilarang itu sebagai yang dibolehkan. Menurut Dirar Ibnu Al-Azwari Al-Syahabi, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan penuh kebodohan, maka berpotensi merusak lebih besar dari memperbaiki. Wasilah Ibnu Al-Asqa' juga berkata, orang yang beribadah tanpa ilmu fikih ibarat sekawanan keledai penggiling tepung. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi orang alim, berarti ia mengunjungi aku. Barang siapa mengunjungi aku, maka ia wajib memperoleh syafaatku dan setiap langkah memperoleh pahala orang mati syahid. Kitab Tangkihul Kaul, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itulah tentang keutamaan memuliakan seorang ulama atau memandang seorang ulama dengan pandangan yang penuh mahabbah atau kecintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.